Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas anggaran produksi. Subpokok bahasan yang akan kita pelajari pada topik ini ada definisi anggaran produksi untuk 1 bulan, anggaran produksi beberapa bulan, dan kebijakan tingkat produksi. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai aja. Pertama kita bahas dulu definisi anggaran produksi. Jadi sebenarnya apa sih anggaran produksi itu? Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Nah, setelah membuat anggaran penjualan, si perusahaan menyusun anggaran produksi. Masa mau jual barang tapi nggak tahu berapa jumlah produk yang harus dibuat sih? Nah, oleh karena itu, untuk menyusun anggaran produksi, kita membutuhkan data-data dan informasi berikut ini. Pertama, estimasi jumlah unit barang jadi yang akan dijual di periode mendatang. Data ini kita peroleh dari anggaran penjualan. Yang kedua, estimasi jumlah persediaan barang jadi di akhir periode anggaran. Dan yang ketiga, estimasi jumlah persediaan barang jadi di awal periode anggaran. Oh ya, kamu harus selalu ingat ini. Persediaan akhir di akhir periode sekarang akan menjadi persediaan awal di awal periode berikutnya. Sekarang kita bahas anggaran produksi untuk 1 bulan. Ini adalah format anggaran produksi untuk 1 bulan. Penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Itulah jumlah barang yang akan diproduksi. Nah, dari mana kita peroleh data dan informasi itu? Yang pertama, penjualan. Seperti yang saya bilang tadi, kita peroleh angkanya di anggaran penjualan. Yang kedua, persediaan akhir barang jadi. Kita peroleh angkanya dari kebijakan pengadaan persediaan yang ada di perusahaan. Berarti, beda perusahaan, persediaan akhirnya bisa beda juga ya. Yoi! Yang ketiga, persediaan awal barang jadi. Angka ini kita peroleh dari persediaan akhir periode sebelumnya. Berikutnya kita bahas anggaran produksi beberapa bulan. Ini adalah hal penting yang harus kamu ingat. Pertama, persediaan akhir di suatu bulan sama dengan persediaan awal di bulan berikutnya. Ini yang sudah saya bilang juga tadi. Yang kedua, persediaan akhir di bulan terakhir dalam satu periode sama dengan persediaan akhir untuk anggaran produksi pada periode tersebut. Jadi, misalkan kamu mau membuat anggaran produksi untuk triwulan pertama 2020. Triwulan 1 kan dari Januari sampai Maret, maka persediaan akhir di bulan Maret menjadi total persediaan pada triwulan 1 2020. Kenapa bisa gitu? Soalnya persediaan kan dicatat di neraca. Di neraca kan waktu pelaporannya per suatu periode, misalnya per 31 Desember. Jadi angka persediaan itu adalah angka di tanggal 31 Desember. Begitu juga halnya dengan di anggaran. Beginilah format anggaran produksi untuk 1 triwulan. Kita bahas kebijakan tingkat produksi yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Jadi, ada 2 jenis kebijakan, yaitu kebijakan stabilisasi produksi dan kebijakan stabilisasi persediaan. Apa bedanya? Untuk stabilisasi produksi, pada intinya perusahaan ingin jumlah barang yang diproduksi sama atau stabil setiap bulan. Tujuannya adalah untuk yang pertama, perusahaan ingin memperoleh biaya produksi yang sama untuk setiap bulannya. Yang kedua, jumlah pegawai pabrik cenderung sama tiap bulan. Dan yang ketiga, mesin beroperasi lebih efisien. Ilustrasinya seperti ini. Perusahaan berencana memproduksi barang jadi sebesar 2.400.000 selama 1 tahun ke depan. Jika perusahaan mengadopsi kebijakan stabilisasi produksi, maka jumlah yang harus diproduksi setiap bulannya untuk tahun depan adalah jumlah produksi 1 tahun dibagi dengan 12 bulan. Maka diperoleh produksi per bulan 2.400.000 unit dibagi 12 bulan, yaitu 200.000 unit. Berikutnya stabilisasi persediaan. Biasanya perusahaan yang menggunakan kebijakan ini adalah yang pertama, perusahaan yang tidak ingin tingkat persediaan yang fluktuatif. Yang kedua, kenaikan atau penurunan persediaan terjadi secara bertahap. Dan yang ketiga, cocok untuk perusahaan yang memiliki penyimpanan persediaan yang terbatas. Bahas contoh soal ya. Penjualan bulan Oktober, November, dan Desember masing-masing 6.400 unit, 5.600 unit, dan 4.000 unit. Misalnya, produk yang ingin disusun anggaran produksinya adalah produk X. Persediaan akhirnya sebanyak 2.000 unit dan persediaan awalnya 6.000 unit. Seperti tadi, kita buat dulu langkah pertamanya, yaitu format anggaran produksi.
Kita isikan datanya sesuai dengan soal. Karena konsepnya persediaan akhir di bulan terakhir suatu periode, maka segitulah total persediaan akhirnya. Sedangkan untuk persediaan awal, sebanyak apa jumlah persediaan awalnya di awal, maka sebanyak itu pula lah totalnya di akhir periode. Maka kita hitung dulu bagian totalnya, sehingga diperolehlah total produksinya 12.000 unit. Nah, karena kita pakai stabilisasi produksi, maka total produksinya dibagi dengan jumlah bulannya. Berarti 12.000 dibagi 3 bulan. Maka diperolehlah produksi tiap bulannya 4.000 unit. Sekarang kita keluarkan kemampuan matematika kita. Sudah diketahui beberapa angka, maka yang disuruh kurangi kita jumlahkan untuk dapat angka jumlah barang yang dibutuhkan. Begitu juga sebaliknya. Kita kerjakan dulu yang bulan Oktober. Jumlah barang yang dibutuhkan 6.000. Kita tambah dengan 4.000 sehingga diperoleh jumlah barang yang dibutuhkan yaitu 10.000 unit. Nah, kita tinggal mencari persediaan akhir bulan Oktober. Kita kurangkan 10.000 dengan 6.400, maka diperoleh 3.600. Untuk menghitung bulan November, persediaan akhir di bulan Oktober kita jadikan persediaan awal di bulan November. Kenapa bisa gitu? Ingat lagi deh konsepnya tadi. Lalu tinggal kita hitung seperti yang bulan Oktober tadi. Maka diperolehlah persediaan akhir November 2.000 unit. Nah, kita tinggal pindahkan persediaan akhir November menjadi persediaan awal Desember. Nah, anggaran produksi kita udah selesai deh. Persediaan awal yang direncanakan itu sekitar berapa ribu unit, Bu? Yang gimana, Bu Reski sebagai keuangan? Terima kasih. Saya akan di sini telah menyusun anggaran untuk bulan lebih dari 1 bulan, yaitu bulan Juli, Agustus, September, yang dimana penjualan yang kita targetkan itu 7.000 di bulan Juli, Agustusnya itu 8.000 dan September 10.000. Adapun persediaan awal dan target kita tetap di angka 1.000 unit. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, kita lanjut di anggaran produksi untuk periode bulan Juli sampai September. Mungkin sebagai pimpinan sales bisa menjelaskan saya yang masalah anggaran produksi periode bulan Juli sampai September. Terima kasih Pak. Ya. Saya terima kasih kepada sales saya yang telah melebihi target. Ya. Karena target kemarin kita minus dari apa yang ditargetkan, dan target bulan ini melebihi. Dan adapun target untuk kedepannya mungkin dari bulan Agustus ke September cukup 1.000 saja dulu, Bu, untuk targetnya dari 8.000 ke 9.000 dulu, Bu. Jangan ke 8.000 ke 10.000, Bu. Takutnya banyak kendala-kendala yang terjadi di lapangan pada sales saya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Data yang saya dapat dari Bu Reski sebagai keuangan itu, kalau 4.000 kita minus. Kalau misalnya kita 4.000, kita harus menjual 6.400. Misalnya bulan Juli 6.400, Agustus 5.600. Terima kasih sebagai pemaparannya tadi masalah anggaran produksi. Baiklah, mungkin sebelum saya tutup rapat ini, mungkin ada kendala. Ini saya tanya kepada Bapak, saya langsung kita turun ke salesnya Bapak. Bagaimana ini di antara 3 sales ini, bagaimana ada kendala di lapangan sampai bulan lalu kita minus, tapi bulan ini kita bisa plus. Nah, kendala bulan lalu kenapa bisa minus? Ada sedikit masukan mengenai volume yang kita jual. Sebagian Bu, tolong dicatat betulnya. Nanti saya laporkan ke pusat.
Jadi ada sedikit masukan nih dari produk yang kita jual. Sebagian konsumen berkata, kok produk yang kita jual ini cuma satu jenis saja. Mungkin ini bisa menjadi inovasi baru untuk produk yang kita jual. Berarti kita harus tambah produk. Ya. Terus itu kita Sepertinya kita harus membuat inovasi baru dengan membuat varian baru terhadap produk yang kita jual, agar bisa menambah jumlah produk yang akan kita jual dan diproduksi. Oh iya, bisa. Oke. Itu yang untuk sales. Yang sales lain gimana? Tidak ada komen? Mungkin untuk bulan depannya kita ya kalian komitmen lah untuk bisa capai. Jangan bulan kemarin minus, bulan ini capai, bulan depan minus lagi. Kalau bisa capai. Bisa? Bisa ya Pak? Oke. Untuk rekan-rekan sales, dengar pimpinannya Pak Uceng. Kalau diarahkan ke area, kalau mendengarkan. Oke, mungkin cukup itu. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah penganggaran perusahaan, Ibu Dr. Ramla SE MAK. Terima kasih.